politik saya untuk kepentingan oknum pribadi gitu. Nah, ini kan tidak sampai sini artinya sebenarnya tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil langkah untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pemerintah yang ada di bawah termasuk dinas. Saya menghubungi serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan 2A sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Permendagri nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa. 3. Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2 masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh kepala desa, sehingga banyak terjadi tindakan kepala desa yang menghentikan perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. 4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa sebagai berikut. A. Melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk pencegahan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undang. B. Menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa dan pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yaitu perangkat desa berhenti oleh karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena 1. Usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkecukupan hukum tetap. Berhalangan tetap tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, melanggar kewenangan sebagai perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat dan atas nama bupati, wali kota dan mendapat rekomendasi tertulis dari camat. Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf B kecuali telah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten kota sebagaimana diatur dalam pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam pasal 25 ayat 4 huruf B dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas kepada Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa. Demikian disampaikan untuk mencari perhatian dalam pelaksanaan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertanda tercap. Tempusat Menteri Koordinasi Bidang Hukum dan Dari hasil audiens tadi kelihatan DPR dan pemerintah daerah punya dua sikap berbeda yang saling bertahan. Sekarang langkah yang akan diambil oleh kantor hukum Fahmi Abuleh untuk masyarakat apa? Dalam hal ini saya sebagai ketua hukum kantor Fahmi dan Partners dan juga sebagai ketua delegasi dari masyarakat, mungkin kami ke depan akan melakukan langkah hukum. Namun kami belum mengambil langkah hukum itu karena kami akan melakukan koordinasi terus dengan anggota DPRD. Karena memang tadi apa yang disampaikan Pak Ketua kadang-kadang ada sebagian benar, ada sebagian bertentangan dengan hati nurani. Seperti boleh itu angkat tangan, kenapa? Gak contoh tadi saya sudah sampaikan di dalam rapat bahwa
kalau memang hak interpelasi ini akan diberikan sanksi kepada bupati, kenapa sih harus dikaitkan dengan politik? Wajar ketika saya katakan bahwa ini politik sehat untuk membela aspirasi rakyat atau politik yang tidak sehat untuk kepentingan oknum pribadi gitu loh. Nah, ini kami tidak akan menyerah sampai di sini, artinya sampai benar-benar hak daripada perangkat desa yang sudah dinonaktifkan yang lalu-lalu itu mereka bisa mendapatkan lagi hak mereka untuk diaktifkan kembali gitu loh. Ya kalau kita mau bicara jujur-jujur saja, memang tadi ada beberapa statement yang membuat menurut saya itu membuat kami kecewa gitu loh. Nah artinya apa yang disampaikan Pak Ketua itu kayak contoh tadi, ini kan rakyat ada perwakilan anggota DPRD. Nah ketika misalkan kami tidak puas melakukan audiensi di DPRD, kenapa kami juga harus disuruh untuk melakukan audiensi ke bupati? Apa gunanya anggota DPRD ini untuk mewakili aspirasi rakyat loh? Karena ini sangat-sangat disayangkan. Artinya memang tadi ada sedikit perbedaan statement antara tim kami dengan rekan-rekan kita yang ada di anggota DPRD ini, dalam hal ini sebagai ketua yang menyampaikan tadi. Tapi sudahlah, intinya kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami tetap akan memperjuangkan apa yang kami bisa perjuangkan demi menegakkan keadilan, ya, demi menegakkan kebenaran di atas segala kebenaran terhadap saudara-saudara kita yang perangkat desa yang dinonaktifkan, apakah disengaja atau tidak disengaja, apakah di sini ada yang dilakukan oleh oknum-oknum lain selalu mengatasnamakan bupati. Ya, contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ini memang bukan dilakukan oleh bupati. Oh, dilakukan oleh kepala desa. Kalau memang itu dilakukan kepala desa, kenapa dari bupati tidak melakukan pengawasan pembinaan atau memanggil? Kan begitu. Artinya panggil. Alasannya apa kamu memberhentikan perangkat desa yang sebentar masih aktif gitu. Nah, seleksi yang dilakukan oleh perangkat desa baru itu atas petunjuk siapa? Dan apakah itu ada di dalam undang-undang atau tidak? Kan gitu, masa orang sarjana kok bisa diganti dengan orang SMA yang sudah istilahnya bertahun-tahun dia menjadi perangkat desa, tiba-tiba pada saat ada seleksi untuk perangkat desa baru dari lulusan SMA diterima loh. Sementara yang lulusan yang sudah sarjana, yang sudah lama mengabdi diganti. Ini ada apa? Dan kami yakin, kami menduga bahwa di sini ada permainan politik yang dilakukan oleh oknum, apakah di jajaran bupati? Ya kami tidak menuduh ya, tapi ini kami berpikir bahwa ini ada dugaan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh mungkin orang-orang dekat yang ada bupati, saling baku jual nama dan lain-lain, kan begitu. Artinya jangan giring masyarakat ini ke hal politik, ke masalah politik yang saya pikir mungkin itu nggak penting gitu loh. Rakyat ini hari ini jangan dikorbankan dengan masalah politik. Ya, maka saya sampaikan tadi, apakah politik ini politik yang sehat, membela kepentingan rakyat, atau politik yang dalam tanda kutip kotor yang akan dilakukan oleh oknum-oknum untuk membela kepentingan oknum yang saling menguntungkan buat diri mereka sendiri gitu loh. Nah, kalau memang DPRD dengan tegas sikap mengambil langkah untuk memberikan hak interpelasi kepada bupati, silakan lakukan demi kebenaran, demi keadilan untuk masyarakat gitu loh. Nah, ini kami akan tetap melakukan koordinasi dengan anggota DPRD. Mungkin juga kami akan melakukan koordinasi dengan asisten 1 dengan pihak pemerintah yang ada ya. Mungkin dengan teman-teman LSM. Mungkin sekian dari saya apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa minta keterangan dari ketua masyarakat ini, dalam hal ini beliau adalah ketua LSM dari masyarakat Talaut. Silakan. Kabupaten Kepulauan Talaut yang sangat saya prihatin terhadap rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Talaut adalah bahwa bupati atau pemerintah daerah tidak bisa mengambil sikap untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam hal ini telah melakukan tugas pelaksanaan tugas seleksi perangkat desa itu tidak sesuai pada aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati serta Peraturan Daerah, bahwa tidak ada rekrutmen seleksi perangkat desa itu dilakukan oleh Badan Dinas DP3 PMD dan staf ahli bupati. Itu tidak diatur. Itu adalah rekrutmen perangkat desa adalah kewenangan panitia yang dibentuk oleh kepala desa. Setelah panitia melakukan seleksi, membuat tahapan jadwal pelaksanaan seleksi, hasilnya itu dikonsultasikan kepada camat, dan camat
mengeluarkan rekomendasi atas konsultasi dari kepala desa. Namun keganjalan yang ada di sini adalah ketika terjadi polemik rekrutmen perangkat desa yang ada di desa-desa, pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil langkah untuk memberikan sanksi atau teguran kepada penyelenggara pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, termasuk Dinas BP3, PMD, dan staf khusus. Langkah dari LSM ini sendiri apa? Saya menghimbau agar supaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, bahkan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti polemik yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, permohonan dari para perangkat desa yang masih aktif, yang masih memenuhi syarat, dikembalikan sebagai perangkat desa. Apakah ada mencium atau tercium indikasi jual beli jabatan perangkat desa? Kalau terdengar seperti itu ada, karena ada tim seleksi yang dari staf khusus, itu ada rekam pada saya. Itu masih Pak, staf khusus itu 1-2 orang atau cukup banyak? Dorang terbagi, ada bagian pemerintahan desa, ada bagian IT. Yang diminta apa Pak? Yang diminta apa? Uang? Yang meminta uang itu adalah bagian pemerintahan desa. Diminta besarannya berapa? Ada yang 150, ada yang 250. Dan yang memberikan itu duduk kembali? Yang memberikan uang itu tidak lolos. Tidak diloloskan sebagai perangkat desa. Yang tidak memberikan uang? Iya, yang tidak memberikan uang lolos. Bahkan ada... Maksudnya gimana? Yang tidak memberikan uang lolos? Yang tidak memberikan uang itu lolos. Yang memberikan uang tidak lolos. Berarti mungkin duitnya terlalu kecil. Saya tidak tahu apakah uang kecil atau seperti apa. Karena ada di rekaman kami itu diminta uang tapi tidak lolos. Itu seperti itu. Sehingga saya memohon agar supaya perangkat desa. Selain keterlibatan staf khusus, apa ada tekanan politik dari pihak-pihak tertentu? Ada unsur politiknya enggak? Memang itu ada. Kalau di sini ada unsur politik. Karena staf khusus itu ada bawahan bupati. Karena kita mendengar bahwa ada beberapa yang dilantik ini malah dilantik lagi jadi pengurus partai. Iya, memang ada. Tahu itu? Dan justru yang berkuasa itu adalah pengurus partai Pak. Namanya Kordes. Jadi Kordes itu bupati di desa Pak. Iya benar, saya bicara benar. Saya bicara punya bukti. Ada di sini bukti saya. Mau sampai ke presiden saya punya bukti Pak. Bapak namanya siapa? Malton Basino. Buktinya, maksudnya apa Pak buktinya itu? Saya mulai dari awal ya Pak. Yang pasti kesimpulan dari semua ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh Bupati Talaut Pak. Ini benar Pak. Saya punya bukti di sini. Mau sampai di presiden saya punya bukti. Saya bawa bukti semua. Yang diangkat perangkat desa adalah tim sukses Bupati. Itu yang diangkat. Sehingga saya bilang persoalannya kompleks Pak. Di desa yang lain ini perangkat desa baru dijadikan persoalan. Di desa saya Pak, kepala desa saya dipecat oleh bupati, ada SK bupati. Kalau mau perlu bukti saya ada, saya bawa. SK bupati dipecat oleh bupati karena kepala desa melantik perangkat baru yang tidak koruptor. Yang sebelumnya itu koruptor semua Pak. Kepala desa saya dipecat. Sementara di tempat lain. Desa apa ini? Desa Bobong Baru. Kecamatan Melongwane Timur di Bobong Baru. Desa Bobong Baru. Sehingga saya bilang persoalannya kompleks Pak. Maka intinya dari semua ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Tadi saya bilang Pak, apa langkah ke depan dari pihak perangkat desa yang kami masyarakat ini, saya masyarakat Pak. Kami masyarakat ini selain terbatas. upaya Pak. hukum apa yang akan dilakukan? Apakah akan menggelar aksi demo atau apa Pak? Aksi demo punya biaya Pak, jujur. Kalau kita mampu ke presiden hari ini, sebab Pak Jokowi, nah justru karena itu Pak Jokowi dengan Pak Tito Karnavian turut bertanggung jawab. Orang pertama yang bertanggung jawab atas perbudakan orang Talaut, pembunuhan karakter orang Talaut dibikin berkubu-kubuan untuk saling membunuh Pak. Ini kan otak semua adalah staf khusus. Di bawah pengaruh staf Tidak khusus Pak, juga. staf khusus itu perintah bupati. Perintah Pak, bupati. staf khusus waktu rekrutmen perangkat desa, apa itu ilmu yang mau dibekalkan kepada perangkat desa? Ada staf khusus waktu dia tanya-tanya, ini ujian tulis.
dia tanya-tanya, wawancara. Dia tanya perangkat desa, kalau sementara begini, ini dia tanya sama perempuan, kalau sementara begini terus gempa bumi mau dicabut tidak? Yang bertanya Pak, Itu staf khusus. perempuan atau laki-laki? Laki-laki, dia tanya sama perempuan. Di desa Bobong Baru, Inisial Pak. nama Pak? Hah? Inisial nama? Siapa itu staf khusus penama? Inisial. Inisial saja. Ete saja. Jangan balik belakangnya nih. Ete saja. Ete saja. Menurut Bapak ini staf khusus ini bikin celaka bupati enggak? Saya tidak tahu apakah bikin celaka. Kalau bikin celaka berarti idenya staf khusus. Tapi kalau dia bekerja berdasarkan perintah bupati bukan begitu, Pak. Enggak, karena begini Pak, tim seleksi itu kan produk yang tidak sesuai amanat undang-undang. Ya, tidak ada aturan tim seleksi Ketika dari kabupaten. intervensi staf khusus, Katakan mencelakakan bupati, justru dia bekerja atas amanat. Kan waktu di sini Pak, saya menghubungi Pak Wakil Bupati, saya mengeluh, saya bawa masyarakat 6 orang. Jadi Pak Wakil Bupati dia panggil asisten 1. Dia bilang, kenapa begini? Jadi Wakil Bupati dia nasihati Pak asisten 1. Terus Pak asisten 1 Pak, yang langsung tadi potong. Pak, yang lanjutan yang bilang waktu begini itu apa DP lanjutan? Hanya sejenis pertanyaan begitu? Jadi hanya itu pertanyaan saja. Jadi dijawab karena itu kan uji kompetensi. Dan yang ditanyakan itu menjabat nggak sekarang? Ada yang menjabat, ada yang tidak. Maksudnya yang perempuan ditanyakan itu Iya. sekarang terangkat. Ada yang terangkat, ada yang tidak. Oh, ini menjadi pertanyaan dalam seluruh seleksi. Iya. Itu salah satu soal itu. Salah satu Soal pertanyaan seleksi. soal seleksi. Cuma di Bobong Baru. Cuma di Bobong Baru. Iya, barangkali begitu, Pak. Oke Pak, terima kasih. Nama saya Hibor Meraru, koordinator Kecamatan Pulutan. Saya mantan sekretaris desa. Apa yang terjadi di sana Pak, di Pulutan? Jadi yang terjadi di sana, setelah ada perintah perekrutan perangkat desa, kepala desa dan BPD membentuk panitia. Dan panitia bekerja menyampaikan hanya bahwa dilaksanakan perekrutan perangkat desa dengan syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya adalah menyangkut usia batas 20 sampai Masih 42. Pak, banyak nggak perangkat desa yang diganti Pak? Di sana. Ya diganti semua karena kami tidak dilibatkan dalam Jadi sekarang perekrutan. seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Pulutan baru. Yang desa pemilihan, hanya desa yang pemilihan 2021 itu semua baru. Sudah pernah ditanyakan ke camat? Bagaimana ditanyakan kepada camat, sedangkan camat juga membela hal itu. Jadi begini, yang paling aneh yang saya sampaikan tadi di forum di sini, Nggak usah diulang lagi Pak, maksudnya kan tadi sudah di forum. ya, Apakah di desa Bapak ada pertanyaan sama seperti tadi yang baku naik tadi Dan? oh saya tidak tahu karena Dalam kami seleksi. Bapak ikut tidak, sendiri dalam seleksi? kami tidak dilibatkan dalam seleksi Ikut karena enggak, Pak? Karena begini, menurut Pak Ketua Komisi 1 Pak Richard Mahole, sarjana magister hukum, bahwa berangkat lama itu tidak boleh mengikuti seleksi karena seperti halnya PNS. PNS mana mungkin dia harus mengikuti calon PNS sementara dia sudah PNS. Kalau Bapak ikut seleksi enggak? Saya tidak mengikuti seleksi karena saya perangkat desa. Semua yang tidak terpilih tidak ikut seleksi. Yang maksudnya Perangkat desa, mantan perangkat desa yang sekarang tidak duduk lagi ikut seleksi enggak? tidak ikut seleksi karena itu alasannya itu. Oh iya. Ya. Ya.